Pak Iman, uh, uh, beri tanggapan sedikit Prof, terkait Gibran Center atau Gibran Hotline, di mana masyarakat bisa mengadukan segala keluhannya ke Gibran. Nah, gimana menurut pandangan seorang Profesor Pak Iman nih? Ya, jadi program lapor Mas Wapres ini memang pro dan kontra. Tetapi kita sebagai masyarakat harusnya kita berpikir yang positif, jangan apa-apa selalu ya diimplementasikan negatif. Ini kan sebenarnya Pak Wapres ini kan punya keinginan agar permasalahan masyarakat itu cepat bisa diselesaikan. Maka silakan lapor kepada Mas Wapres. Namun ini kan juga ada persyaratan bahwa di Sekretariat Wakil Presiden itu ada petugas, ada memang batasannya. Itu kan dibatasi kan cuma 50-60 per hari. Nah, ini kan sebenarnya kan sebuah terobosan. Tetapi ya inilah masyarakat mengkritik lah, ini tingkatan wali kota lah, ini tingkatan kabupaten lah, Pak Wapres tidak percaya dengan anak buah lah. Sebenarnya bukan seperti itu, ya kan? Kan ini juga bukan yang menangani langsung Pak Wapres. Ini kan juga bawahannya yang nangani, gitu loh. Jadi misalkan ada pengaduan bidang ini, ya bawahnya Pak Wapres yang bidang ini menyelesaikan. Ada aduan bidang hukum, ya bawahan Pak Wapres yang di bidang hukum yang menyelesaikannya masalah hukum. Jadi bukan Pak Wapres sendiri yang langsung turun tangan. Ini hanya sarana pengaduan masyarakat biar cepat direspon. Gitu. Ini kan ada misalkan kasus tanah nih, sudah lapor bertahun-tahun ya, bahkan yang lapor sudah meninggal dunia, tidak ada respon. Ini kan sebenarnya komunikasi yang efektif ya, bahwa komunikasi pengaduan ini segera ditangani gitu loh. Jadi masyarakat ini selalu berpikiran negatif aja kalau ada program-program dari pemerintah gitu loh. Padahal kita sebagai masyarakat, apalagi orang-orang yang mengkritik yang belum pernah jadi pejabat, emang apa yang sudah dibuat oleh kita untuk negara ini gitu loh. Kita mau mensupport kalau ada program-program yang baik itu, bukan malah kita pesimis, bukan malah kita menjelek-jelekkan, memfitnah gitu lah. Kita ini hidup di negara Indonesia, pemerintahan baru yang punya kreativitas, yang punya program baru, yang punya ide baru, ya kan? Belum apa-apa udah dikritik, belum apa-apa sudah difitnah. Loh bagaimana? Kita mau belajar sebagai warga negara yang baik. Kita uji coba aja. Kira-kira dengan adanya lapor Mas Wapres, ini ada nggak efek baiknya dari masyarakat? Benar nggak bahwa masyarakat lapor itu terus ditindaklanjuti? Tapi kalau hanya untuk cari popularitas ya, wow ini ada program nih ternyata nggak dilaksanakan, nah itu yang bolehlah dikritik gitu loh. Jadi tapi kalau memang ada masyarakat yang mengadu kemudian cepat direspon, ini kan sebuah langkah yang bagus gitu loh. Terus apa masalahnya gitu loh. Tapi sejauh ini Profesor lihat program ini seberapa efektivitasnya sih yang sudah berjalan? Ini kan program ini juga baru dibuka per 10 November 2024 ya kan. Dan juga pengaduan itu kan dibatasi per hari kan 50 sampai 60 orang ya kan. Ya kita lihat kan berarti kan ini sudah sekitar 10 hari ini kan. Nah, 10 hari ini berapa kasus yang masuk, berapa orang yang memberikan pengaduan. Nah, nanti berapa juga yang sudah diselesaikan. Nah, nanti di kantor Sekretariat Wapres harus punya yang namanya timelet untuk penyelesaian. Misalkan ini pengaduan ini diselesaikan dalam waktu 3 hari. Ini kasus ini diselesaikan dalam waktu 7 hari. Jadi nanti masyarakat bisa memantau, oh bener kok dikerjakan, oh bener kok ada monitoringnya gitu. Jadi masyarakat bisa memonitoring, oh kasus yang masuk sekian, yang langsung ditanggapi sekian. Jadi tidak ada dusta gitu loh. Nanti fitnah-fitnah lagi. Jadi saya menyarankan di Sekretariat Wapres itu harus benar-benar punya perencanaan yang bagus.
punya perencanaan, punya yang namanya monitoring ya. Jadi schedule penyelesaian dari pengaduan lapor Mas Wapres itu tanggal berapa hari dan sebagainya, supaya masyarakat punya kepastian. Oh, saya lapor seminggu selesai kok. Oh, saya lapor 3 hari selesai kok. Oh, saya lapor sebulan selesai kok, gitu kan. Nah, ini kan baru 10 hari nih. Nah, maka kita minta dari Sekretariat Wapres apa yang sudah dikerjakan dari lapor Mas Wapres ini, gitu. Jangan sekedar lapor tapi didiamkan, ya kan. Jadi masyarakat juga biar bangga. Oh, udah langsung ditanggapi kok, gitu loh. Ini loh masyarakat yang harus tahu, gitu loh. Jangan sampai ini dianggap hanya untuk popularitas gitu. Saya paham kok, si Gibran saya kenal juga udah lama. Saya dengan Pak Jokowi juga sudah kenal lama dari tahun 2005. Ya, artinya saya melihat si Mas Gibran ini mirip-mirip dengan Jokowi. Jadi dia itu ingin segera menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Keinginannya seperti itu gitu. Keinginannya ingin membantu masyarakat gitu loh. Jadi jangan terus kita persepsikan guru, oh ini dan sebagainya. Kita mengaca dirilah, kira-kira apa yang sudah kita perbuat untuk negara ini. Jangan sampai kita ini selalu mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kita tidak pernah yang namanya mengoreksi diri. Apa yang sudah kita lakukan untuk negara, apa yang sudah kita perbuat untuk negara. Saya kira itu yang harus kita pahami. Berarti Prof, penilaian dari Prof apa Prof terkait Gibran Center ini? Apakah sulit tapi efektif? Apa Prof mungkin beri penilaian singkat Prof? Ini kan merupakan salah satu terobosan baru. Ya kan, harapan masyarakat kan pasti bisa membantu dong permasalahan, ya kan. Untuk ukuran efektif apa tidaknya kan ini kan baru-baru. Kita harus tahu dong berapa masyarakat mengadu, sudah berapa yang bisa diselesaikan. Baru tuh kita bisa menilai. Lah baru ngadu ditampung, belum ada penyelesaian, bagaimana kita sudah mengkritik ini efektif atau tidak. Kita buktikan dulu dong, misalkan si A, si Siti mengadu, ya kan. Nah, seminggu udah ditangani. Nah, itu efektif, artinya nanti masyarakat yang akan menilai, ya kan, ini bener nggak atau hanya tipu-tipu supaya tenar gitu kan. Nah, nanti akan melihat, oh masyarakat ini mengadu, ternyata seminggu udah ditanggapi, cari solusinya. Nah itu gitu. Saya kira kita harus memberi kesempatan lah kepada program Mas Wapres ini. Jangan apa-apa kita sudah pesimis, sudah mengkritik dan sebagainya. Biasakan kita menjadi warga negara yang baik. Jangan apa-apa kita mengkritik, oh ini hanya untuk ini, ya kan, ini hanya untuk istilahnya cari popularitas. Kita terapkan kepada diri dulu lah. Apa yang sudah kita berbuat kepada negara ini. Lu mereka bisa kepilih, artinya dia orang yang memang punya kredibilitas, dipercaya oleh rakyat, ya kan? Banyak orang hebat, punya uang dan sebagainya, belum tentu bisa kepilih, dipercaya rakyat. Nah, inilah pemimpin kita sudah kita pilih, dan pemimpin yang terpilih ini sudah berjanji bahwa saya adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia, bahwa saya wakil presidennya seluruh rakyat Indonesia. Ya kasih kesempatan mereka berbuat untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu. Ya.